Karena dia bohongin aku terus, jadi aku pikir dia nomor satu uang di hidup dia gitu, nomor dua baru wanita. Karena wanita tuh kayak cuma buat giliran gue suka, gue bersama dia, tapi giliran dia nyusahin, gue nggak mau disusahin dia gitu. Jadi Jadi lagi seperti apa sih Kak di masih mungkin bisa nggak sih kalian berdua? mungkin Arya yang lemes orangnya. Emang iya? Lebih enggak juga sih, aku juga kadang lemes juga sih, maksudnya kayak ya kan kita ketemunya di TikTok kan gitu. Jadi kalau kita berantem di TikTok juga, cuma ya netizen emang lebih parah sih, tahu-tahuan gitu. Maksudnya kayak apa aja tuh digede-gedein gitu. Harusnya kan udah sering cerai, udah sih ngapain juga dibahas. Nih, ini lucu nih. Pertama tuh aku tuh udah banyak kayak kasus yang gede-gede gitu yang dia, menurut aku dia bikin masalah gitu, kayak ada banyak lah kalau didetailin tuh gede-gede, kayak dia suka kayak bohongin aku atau apa gitu. Dari kecewain kayak dia bangun rumah di belakang aku nggak bilang-bilang gitu kan, terus kayak apa gitu. Nah itu salahnya dia. Terus dia bikin kayak bohong lagi hal kecil, kayak misalnya aku punya duit 13 juta bilangnya 2 juta gitu. Tapi maksudnya aku udah kasih kepercayaan, dibohongin lagi, aku udah kasih kepercayaan, dibohongin lagi gitu. Sedangkan udah capek gitu loh, udah kasih kepercayaan, dibohongin. Nah, tapi belum sampai sini ceritanya. Nah jadi aku udah mau cerain dia kayak karena dia tuh ngebos gitu. Jadi dia kayak orang yang dikecilin dong Bi, orang yang kayak nggak butuh cewek gitu loh, butuhnya uang nomor satu. Nah itu kata aku pertama. Abis itu eh terus kata dia, salah aku, dari pertama kali nikah kamu bilang tuh, masa nikah kita udah masuk lambe tura loh. Nikah kita kapan kita eh, udah mau masuk lambe tura, terus ini udah mau masuk brownies loh gitu misalnya gitu. Jadi dia menganggap eh aku jahat gitu loh. Oh aku cuma manfaatin dia karena dia eh, orang kampung gitu loh. Maksudnya bukan orang kampung ya, seakan-akan orang kampung, jadi aku ambil. Terus dengan aku bikin gimmick untuk nantinya aku bakal jadi sukses gitu loh. Nah, jadi dipikir aku artis-artis yang sejenis itu gitu. Nah setelah aku ceraiin, aku kan nggak kuat dibohongin terus gitu dan selalu dikecewain gitu. Aku capek kan kasih kepercayaan gitu. Nah aku udah nggak mau, titik, udah nggak mau, udah blenger lah gitu dibohongin terus. Nah kecewa. Terus akhirnya aku renungkan kalau di satu yang aku percaya itu di dalam hati aku, kalau aku udah cerai gitu, kalau aku udah nikah, eh apa, nggak boleh bilang cerai gitu. Nggak boleh cerai, nanti masuk neraka. Itu yang aku camkan di otak aku. Nah setiap kali aku cerai selalu tersudut ke situ gitu. Jadi oh udah, jadi lu di dunia ini mau nyenengin siapa gitu, nyenengin Tuhan atau nyenengin lu gitu, karena kan semua tuh ada aturannya gitu ya. Yaudah deh, aku akhirnya pas kita balik lagi, pas kita ngobrol, ternyata miskomnya itu panjangan yang jelasin ya. Miskomnya itu eh kita cerita, ternyata dia punya sakit insecure, rasa minder, rasa ketakutan ditinggalin. Karena ternyata dia dari SD, dari SMP dia tuh ngefans sama aku, dan dia bilang aku mau jadi suami dia, aku mau dia jadi istri aku. Dari dia SMP ngefans sama Ratu gitu, sama aku. Nah kalau buat aku yang ketakutan ditinggalin sama dia karena dia bohongin aku terus. Jadi aku pikir dia nomor satu uang di hidup dia gitu, nomor dua baru wanita. Karena wanita tuh kayak cuma buat giliran gue suka, gue bersama dia, tapi giliran dia nyusahin, gue nggak mau disusahin dia gitu. Jadi intinya sama-sama cintanya berlebihan, terus jadi membuat rasa ketakutan ditinggalin berlebihan, OCD dicampur insecure.
Nah kalau aku juga ada insecure-nya, kayak aku udah tua, nggak mungkin lah dia cinta sama orang udah tua. Nah kalau kata dia tuh dia ketakutan banget ditinggalin sama pinggan. Nah setelah kita ngomong-ngomong terus aku bilang, "Pasti kamu, jangan bohongin aku kayak gitulah, gini gini gini, kita jangan kayak gini lah." Udah intinya itu masalah gue gitu, makanya gue juga melakukan hal-hal yang ngumpetin uang lah, atau dia jalan sama cewek atau apa, itu karena gue nggak mau lu jalan sama cowok. Jadi gue duluin aja gue jalan sama cewek, ngerti gak? Oh, Jadi dia kayak gue ketakutan gue dicurangin karena dia cinta banget. saking mindernya mungkin Saking ya. mindernya juga, dan gue tahu nih pingkan kontrak gue cuma setahun 2 tahun. Nah secara aku juga sering ceraiin dia kan, makanya dia ketakutan pasti udah nih kontraknya, dia udah cukup kaya dengan cukup sukses dengan viral donatnya, dan dia mungkin menganggap si Arya nih udah nggak bisa bikin gua kaya lagi deh, udah mentok di sini kayaknya nih orang tukang singkong ini. Takut dimanfaatin, sampai mana sih aku dimanfaatin gitu. Mm-mm, takut dimanfaatin karena dia kan terkenal di TikTok, dan dia juga emang terkenal, tapi dia emang seakan-akan dia orang kampung gitu, dan dia menganggap seakan-akan siapa sih gue, dia kan artis, mana mungkin sih artis mau. Makanya fenomenal seperti ini tuh membuka wawasan kita semua bahwa banyak banget kehidupan ini tuh ternyata yang miskomunikasi antara manusia dengan manusia gitu gak sih, antara netizen dengan artis. Kadang-kadang orang siapa, kadang kita nggak mengerti di posisi dia. Kak, tapi kakak sama kak Karya sudah menyamakan persepsi belum nih, tujuan hidup kita kemana sih gitu kan. Kak Pinkan punya nama besar, Arya Mm-mm, juga punya nama besar di TikTok gitu. mm-mm. Kak Pinkan sudah punya nama besar di industri musik gitu. Menyamakan visi kalian berdua tuh sudah pernah belum? Oh iya, tujuan kita adalah kita bahagia bareng, atau tujuan kita adalah kita kalau bisa tahun ini bikin rumah bareng, satu rumah bareng, atau seperti apa gitu. Pernah nggak sih kalian menyamakan persepsi tujuan hidup? Emang kita dari awal emang kita niatnya emang rumah tangga gitu. Tapi karena dia merasa dia orang kampung, dia sendiri yang ngomong, padahal aku enggak, dan aku merasa dia ABG, dan nggak mungkin lah dia mau serius sama aku. Jadi kita ketakutan yang berlebihan membuat kita insecure berlebihan. Cuma lebih ke Arya juga sih sebenarnya. Kalau aku bisa handle it gitu, handle ketakutan aku dengan tetap aku positif sama dia. Tapi karena aku mungkin lebih tua, lebih dewasa, jadi aku lebih kuat mentalnya karena aku udah pernah ditimpa kemiskinan apa. Jadi aku udah belajar di pengalaman hidup aku udah lebih dewasa gitu. Tapi kalau dia kan memang pergaulannya juga kan yang banyak bergaul dengan anak kecil, tinggalnya juga bersama temen-temennya yang kayak ABG gitu. Jadi secara mental dia juga nggak siap untuk menangani rusaknya dirinya yang ketakutan ditinggal pingkan. Itu satu. Jadi sebenarnya dari awal kita emang udah tahu kita berumah tangga. Cuma di dalam rumah tangga itu karena Aryanya merasa selalu ketakutan, jadi merasa dia selalu bikin kesalahan-kesalahan, mengecewakan aku. Makanya aku ceraiin terus gitu. Tapi ketika aku mau cerai, aku takut masuk neraka. Jadi aku udah deh, gue nikah sama orang yang jahat sama gue aja nggak apa-apa. Yang penting gue masuk surga gitu. Nah tapi terus kita juga emang mau beli rumah, kita emang mau beli rumah. Nah, di masalah rumah juga miskom gitu. Nah, kayak aku jualan donat. Aku punya endorse misalnya kemarin berapa yang banyak orang bayar aku endorse. Harga endorse aku misalnya, pokoknya dia selalu minder kalau aku tuh terima uang gede. Terus aku apalagi donat aku viral. Nah makanya dia ngehujat donat aku. Ya maksudnya mungkin kayak gimana ya, kayak dia merasa, oh lu lagi misalnya lu megang uang banyak ketika lu viral kemarin donat, lu sibuk banget dengan usaha donat, terus lu tuh nggak pernah nanya gue mau diapain uang ini, misalnya mau dibikin rumah atau apa. Tapi ada sebabnya kenapa aku nggak ngomong sama dia uang aku mau buat apa, karena dia pelit duluan, ngerti gak? Jadi ini masalah yang kelilit-lilit. Jadi dari dia itu pelit karena dia takut ditinggal pingkan, karena dia pelit dan karena dia itu jalan sama cewek atau apa misalnya gitu, aku jadinya jadi pelit. Jadinya aku jadi, gue juga bisa kayak lo gitu, gue punya uang ngapain gue bilang sama lo. Jadi masalah yang kelilit-lilit karena dia
ketakutan ditinggal pingkan gitu, makanya dia gitu. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes, all the vibes you need.